Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Maharani, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi tentang sistem informasi berbasis komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya sendiri Adelia Maharani dengan NIM 2021-53044. Lalu, Cindy Ariwijaya dengan NIM 2021-53045. Selanjutnya, Nur Ahmad Raisani dengan NIM 2021-53131. Selanjutnya, Hilmi Bayudayat dengan NIM 2021-53138. Kemudian ada Nur Irsyadul Falah dengan NIM 2021-53162. Langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Cindy Ariwijaya. Baik, perkenalkan, saya Cindy Ariwijaya dengan NIM 2021-53045. Di sini, pertama-tama saya akan menjelaskan inti dari presentasi yang akan dijelaskan. Pendahuluannya, setiap pimpinan suatu lembaga selalu menggunakan informasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga subjek dari manajemen informasi bukanlah suatu hal yang baru. Informasi telah ada sejak adanya manusia sampai saat ini dan masa mendatang. Kegunaan informasi yang sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan. Daya dukung informasi terhadap pengambilan keputusan sangat berarti, sehingga cara-cara pengelolaan informasi mulai diperhatikan oleh manusia sejalan dengan perkembangan peradabannya. Perkembangan program-program komputer yang sengaja dirancang untuk memudahkan manajemen dalam mengelola informasi sangat pesat. Aplikasi berbagai bidang pun sangat luas. Dengan demikian, maka jelas bahwa sistem informasi yang paling efektif saat ini adalah sistem informasi yang pengelolaannya menggunakan perangkat komputer. Adapun tema dari materi yang akan disampaikan yaitu pertama, sistem informasi berbasis komputer atau web. Kemudian yang kedua, audit sistem informasi berbasis komputer. Kemudian yang ketiga, sistem informasi manajemen komputer dalam proses pengambilan keputusan. Baik, tema pertama yaitu dengan judul Sistem Informasi Berbasis Web. Terdiri dari pengertian, macam-macam web, contoh, kelebihan, dan kekurangan. Pengertian dari website atau situs adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, animasi suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian yang saling berkaitan, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman. Sistem informasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat berbasis web. Aplikasi ini juga di dalamnya sudah terdapat basis data untuk mengelola suatu data tertentu. Sistem ini dibuat sebagai sarana informasi dalam menyajikan informasi laporan nilai pada semester yang sedang berjalan dan menjadi tempat penyimpanan arsip. Baik, perkenalkan, nama saya Hilmi Bayudayat, NIM 2021-53138. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Cindy. Macam-macam web, diantaranya web server. Web server adalah suatu perangkat lunak yang mengatur dan membuat halaman-halaman web melalui jaringan lokal atau melalui jaringan internet. Contoh web server adalah Sunjava System Web Server, Kitanami Web Server, Zeus Web Server. Yang kedua, web browser. Web browser adalah web yang digunakan untuk menjelajah situs web lewat layanan HTTP. Contoh dari web browser adalah Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Opera. Yang ketiga, web statis adalah suatu halaman yang berisi kode HTML editor dan disimpan sebagai file HTML atau HTML. Yang keempat, web dinamis. Web dinamis berfungsi untuk memberikan alamat dari sebuah halaman web pada server yang berisi program-program yang dapat dieksekusi. Contoh dari web dinamis yaitu portal berita dan jenjang sosial. Berikut contoh kelebihan dan kekurangan
sistem informasi berbasis web. Aplikasi berbasis web yaitu web Amazon, Gmail, website instansi pemerintah. Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem aplikasi berbasis web. Kelebihan 1, dapat diakses melalui berbagai perangkat. 2, tidak membutuhkan spesifikasi yang besar untuk menjalankan sebuah website. Ketiga, tidak memerlukan lisensi terkait dengan penggunaan website. Kekurangannya 1, membutuhkan jaringan internet yang baik dan stabil. Yang kedua, membutuhkan sistem keamanan jaringan yang baik dari sisi server, browser, dan silent. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi dengan tema audit sistem informasi berbasis komputer. 1. Pengertian. 2. Tipe audit. 3. Sistem informasi audit. 4. Manfaat audit. Pengertian dari audit sistem informasi berbasis komputer yaitu merupakan suatu proses pengumpulan atau pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menggunakan sumber daya dengan efisien. Perkenalkan, saya Delia Maharani dengan NIM 2021-53044. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mas Yudin Bayudayat. Materi selanjutnya adalah tipe-tipe audit. Tipe audit memiliki 4 tipe. Pertama, internal auditor. Kedua, external auditor. Ketiga, government auditor. Yang terakhir, fraud auditor. Pertama, internal auditor. Internal auditor adalah karyawan perusahaan yang pada umumnya melaksanakan compliance, operasional, pengembangan sistem, pengawasan intern, dan kecurangan audit. Tipe kedua yaitu external auditor. External auditor adalah akuntan publik independen yang ditugaskan oleh perusahaan secara khusus melaksanakan audit keuangan. Yang ketiga, government auditor. Government auditor melaksanakan pemenuhan audit atau menguji laporan perusahaan atas pengawasan yang menyangkut para pegawai pemerintahan. Yang terakhir, fraud auditor. Fraud auditor menghususkan dalam menyelidiki kecurangan dan bekerja secara tertutup dengan internal auditor dan pengacara fraud examiner. Selanjutnya, sistem informasi audit. Sistem informasi audit meliputi pertama, sistem pendukung keputusan atau DSS. Adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, pemrosesan data atau DP adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Setelah terprogram, pengolahan ini bisa dilakukan secara otomatis oleh komputer. Rangkaian pengolahan data membentuk sistem informasi. Lalu, pemrosesan data elektronik atau EDP merupakan penggunaan teknologi komputer untuk menjalankan pemrosesan data transaksi suatu organisasi. Terakhir, sistem informasi manajemen atau SIM mengakui bahwa manajer dalam suatu organisasi menggunakan dan membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan dan bahwa sistem informasi dapat membantu menyediakan informasi tersebut bagi manajer. Selanjutnya, manfaat audit sistem informasi berbasis komputer diantaranya kerugian akibat kehilangan data. Sebagai contoh adalah jika data nasabah sebuah bank hilang akibat rusak, maka informasi yang terkait akan hilang. Misalkan siapa saja nasabah yang punya tagihan pembayaran kredit yang telah jatuh tempo, atau juga misalkan kapan bank harus mempersiapkan pembayaran simpanan deposito nasabah yang akan jatuh tempo beserta jumlahnya. Sehingga organisasi bisnis seperti bank akan benar-benar memperhatikan bagaimana menjaga keamanan datanya. Kehilangan data juga dapat terjadi karena tiadanya pengendalian yang memadai,
seperti tidak adanya prosedur backup file. Kehilangan data dapat disebabkan karena gangguan sistem operasi pemrosesan data, sabotase atau gangguan karena alam seperti gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Yang kedua, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Pemrosesan komputer menjadi pusat perhatian utama dalam sebuah sistem informasi berbasis komputer. Banyak organisasi telah menggunakan komputer sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka, mulai dari pekerjaan yang sederhana seperti perhitungan bunga berbunga sampai penggunaan komputer sebagai bantuan dalam navigasi pesawat terbang atau peluru kendali. Dan banyak pula di antara organisasi tersebut sudah saling terhubung dan terintegrasi. Akan sangat mengkhawatirkan bila terjadi kesalahan dalam pemrosesan di dalam komputer. Kerugian mulai dari tidak dipercayainya perhitungan matematis sampai kepada ketergantungan kehidupan manusia. Ketiga, pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Kualitas sebuah keputusan sangat tergantung kepada kualitas informasi yang disajikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Tingkat akurasi dan pentingnya sebuah data atau informasi tergantung kepada jenis keputusan yang akan diambil. Jika top manajer akan mengambil keputusan yang bersifat strategik, mungkin akan dapat ditoleransi berkaitan dengan sifat keputusan yang berjangka panjang. Tetapi kadangkala informasi yang menyesatkan akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang menyesatkan pula. Halo, nama saya Muhammad Syafi Resasani dengan NIM 2021-53131. Saya di sini untuk melanjutkan materi dari Mbak Adelia dengan tema Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer dalam Proses Pengambilan Keputusan, dengan beberapa faktor yaitu pengertian, proses pengambilan keputusan, peran SIM berbasis komputer dalam mengambil keputusan. Pengertian SIM, Sistem Informasi Manajemen, adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah. Sedangkan menurut Komarudin dalam Effendi, SIM, Sistem Informasi Manager, adalah pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberikan eksekutif bantuan informasi yang memberikan kemudahan bagi proses manajemen. Proses pengambilan keputusan. Intelijensi tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Lalu, kedua, desain tahap. Ini merupakan proses penemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Dan ketiga, choice. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin bisa dijalankan. Saya Nurisatul Falah dengan NIM 2021-53162. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Rais. Selanjutnya, peran SIM, Sistem Informasi Manajemen, dalam proses pengambilan keputusan. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan, di mana dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menurut 3 tahap proses pembuatan keputusan, yaitu 1. Pemahaman, 2. Perancangan atau desain, 3. Pemilihan. Dukungan SIM, Sistem Informasi Manajemen, biasanya melibatkan pengolahan file komputer maupun non-komputer. Tahap pemahaman hubungannya dengan SIM adalah pada proses penyelidikan yang meliputi pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara khusus. SIM harus memberikan kedua cara tersebut. Sistem informasi sendiri harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi-situasi yang jelas menuntut perhatian. Pada tahap perancangan atau desain, kaitannya
dengan SIM adalah membuat model-model keputusan untuk diolah berdasarkan data yang ada serta memperkasai pemecahan-pemecahan alternatif. Model-model yang tersedia harus membantu menganalisis alternatif-alternatif. Tahap pemilihan SIM menjadi paling efektif apabila hasil-hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong pengambilan keputusan. Apabila telah dilakukan pemilihan, maka peran SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penilaian kemudian. Kemudian kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan yaitu sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Adapun macam sistem informasi berbasis komputer diantaranya yaitu berbasis web, audit sistem informasi, dan sistem informasi manajemen. Baik, itulah materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Saya, perwakilan dari kelompok 4, meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Prodi SI. Yes, okay.